Selamat pagi Pak Alex, kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai Netflix. Jadi isu utama yang dialami oleh Netflix saat ini yaitu adanya penurunan jumlah pelanggan akibat dari praktek account sharing. Sehingga hal yang dapat kami upayakan yaitu dengan memanggil kembali para pelanggan untuk dapat berlangganan kembali melalui beberapa channel digital marketing. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai target market dan juga objektif yang diinginkan. Dimana kita menargetkan untuk umur 15 hingga 45 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang ada di wilayah Indonesia. Dengan karakteristik pengguna yang menyukai film TV, series, ataupun konten original Netflix lainnya, pernah, sedang, ataupun belum pernah berlangganan di Netflix dan pastinya update mengenai teknologi. Dengan dua tujuan utama untuk meningkatkan sales maupun conversion ataupun leads. Terdapat beberapa channel digital marketing yang dapat digunakan, seperti yang pertama yaitu sosial media. Sosial media sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness, engagement, maupun interaction. Dimana untuk brand awareness dan juga engagement, Netflix dapat menggunakan semua platform sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sedangkan untuk interaction, Netflix dapat berfokus pada Twitter. Brand awareness di sini lebih berfokus pada film-film terbaru apa saja yang ada di Netflix. Dan berikut beberapa visual yang dapat digunakan dan guide kalender yang dapat digunakan untuk postingan sosial media Netflix. Dan untuk KPI dari sosial medianya sendiri, untuk brand awareness, untuk followersnya ini dapat meningkat 5% hingga 10%, dengan reach-nya paling tidak 50% dari followers, dan juga impression-nya sebesar 175.000 hingga 400.000 impression per post, dengan tingkat engagement-nya 5 hingga 10%, dan juga conversion rate-nya 3 hingga 10% dengan leads 8 hingga 20%. Selanjutnya email marketing dari Netflix. Jadi bagaimana Netflix mendapatkan pelanggan dari email marketing. Bagaimana strategi mereka? Berikut ada strateginya. Yang pertama adalah soroti konten baru dan menarik. Beritahu kepada pelanggan tentang film, acara, dan konten baru lainnya yang mungkin mereka sukai. Soroti fitur baru dan peningkatan layanan Netflix. Berikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi berdasarkan minat pelanggan. Selanjutnya, ada peringatan pelanggan tentang manfaat Netflix. Tekankan nilai dan manfaat berlangganan Netflix seperti akses ke perpustakaan konten yang luas, berbagi fitur, dan pengalaman menonton yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, bagikan testimoni dari pelanggan yang puas dengan layanan Netflix. Selanjutnya, KPI dari email marketing Netflix. Mereka yang pertama ada bounce rate. Netflix kemungkinan memiliki bounce rate rendah di bawah 10% karena memiliki daftar email yang dikelola dengan baik menggunakan teknik umum untuk memverifikasi alamat email. Unsubscribe rate. Unsubscribe rate biasanya yang bagus 0,5 sampai 1%. Netflix mungkin berusaha mempertahankan unsubscribe rate di bawah angka tersebut melalui segmentasi audiens yang baik dan konten yang relevan. Selanjutnya ada open rate. Open rate rata-rata email marketing di seluruh industri adalah 20 sampai 25%. Oke, untuk selanjutnya digital marketing yang digunakan oleh Netflix adalah melalui Google Analytics, yang mana layanan analitik web yang ditawarkan oleh Google untuk melacak dan melaporkan lalu lintas situs web. Jadi ini adalah salah satu layanan analitik web yang paling populer yang tersedia karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web atau aplikasi. Dan juga key performance indicator dari Netflix melalui Google Analytics ini adalah berdasarkan dari hasil analisis melalui Samras.com, bahwa Netflix memiliki sebanyak 2,2 miliar kunjungan dengan memiliki 378,2 juta unique visitors, yang mana pengguna mengunjungi Netflix lebih dari satu kali serta memiliki bounce rate sebesar 52,80% dengan rata-rata durasi kunjungan sebesar 14 menit 37 detik. Hal ini memungkinkan dari kegiatan pengguna yang memiliki aktivitas kunjungan Netflix hanya untuk mengetahui Netflix yang sedang trending pada Netflix. Channel selanjutnya adalah keyword development for SEO, di mana hal tersebut dilakukan agar visibilitas website dapat meningkat, sehingga audiens dapat tertarik kembali untuk dapat menggunakan kembali atau melakukan subscribe kembali pada Netflix melalui informasi yang mereka butuhkan. Dan untuk meningkatkan keyword SEO ini, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan, di mana yang pertama yaitu dapat melakukan riset pelaku. Karena Netflix memiliki akses data mengenai perilaku dan kebiasaan pengguna di platform mereka, di mana data tersebut dapat dianalisis untuk mengidentifikasi keyword apa yang sering digunakan untuk pencarian konten. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu dapat memanfaatkan kata kunci long tail, di mana daripada hanya berfokus pada keyword umum seperti film ataupun acara TV, Netflix dapat beralih ke penggunaan kata kunci long tail yang dapat lebih spesifik, di mana keyword long tail ini cenderung memiliki persaingan yang lebih rendah. Dan cara yang ketiga yaitu optimalisasi konten. Selain riset kata kunci, optimalisasi konten pada platform Netflix juga dapat memegang peranan yang penting. Halaman detail film dan acara TV perlu dilengkapi dengan judul dan deskripsi yang mengandung kata kunci yang lebih relevan. Dengan harapan nilai KPI yang dapat dicapai ini untuk organic search traffic-nya dapat meningkat 10% hingga 20%, dan juga keyword rankingnya dapat berada pada ranking 1-5 dengan click through rate-nya dengan nilai 3% hingga 5%, dan juga monthly search-nya bisa mencapai 1.000 untuk kata kunci long tail dan juga 10.000 untuk kata kunci umum. Bagaimana Netflix menentukan PPC-nya atau pay per click-nya? Yang pertama, Netflix menentukan sasaran kampanyenya.
Kenapa? Untuk meningkatkan visibilitas merek. Yang kedua, untuk mendorong penggunanya masuk ke situs web. Yang ketiga, untuk menghasilkan prospek dan penjualan yang cerah. Langkah kedua adalah identifikasi target audience. Kenapa? Netflix harus tahu target audience-nya di usia berapa dan berapa. Yang ketiga, pilih platform. Netflix harus memilih platform yang benar-benar menunjang. Yang keempat, ada perencanaan anggaran. Yang kelima, ada pembuatan konten iklan. Yang keenam, ada pedoman pembuatan iklan. Kenapa? Netflix harus memantau pedoman pembuatan iklan karena ini sangat-sangat krusial. Yang ketujuh adalah pengaturan dan peluncuran. Yang ke-8 adalah pantau dan optimalkan. Kenapa harus dipantau? Karena Netflix harus memantau semua kegiatan yang ada di platformnya dan mengoptimalkannya. Netflix juga memakai KPI atau Key Performance Indicator yang disebut click through rate di angka 2% sampai 5%. Yaitu kedua ada cost per click 350 perak sampai 750 perak. Yang ketiga ada conversion 1% sampai 3%. Yang terakhir adalah cost per application, yaitu di harga 1.000 sampai 2.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.